Oke, selamat siang semua. Jumpa kembali bersama saya bersama Magnet Trader. Seperti biasa saya akan memberikan insight market ya, yaitu market gold dan Nasdaq. Tentunya juga nanti akan saya update juga untuk forex. Oke, yang pertama kita melihat secara weekly dulu ya, karena hari ini Senin dan kalau kita lihat di sini memang marketnya bergerak bullish ya. Tapi maksudnya ini bergerak pada uptrend ya atau trennya bullish, tapi ini pergerakannya, selama 2 minggu terakhir itu terjadi pergerakan bearish atau ada pelemahan market sampai dengan 19.35 ya. Ini sesuai dengan analisa kita minggu kemarin ya, dia benar-benar rejection sampai 19.40 ya. Oke, secara weekly ini memang, marketnya ini ya, kalau kita lihat dia, terbentuk sih sudah ya pola swing high-nya secara weekly karena di sini impulsif ya bearish-nya. Jadi ada kemungkinan market ini benar-benar turun ya, benar-benar bergerak bearish, ya selama dia memang masih nantinya di bawah 19.54 ini. Oke, tetapi kita akan review juga untuk hari ini bagaimana status update-nya. Memang dia di sini memasuki zona beberapa support ya. Nah, di sini juga memang supportnya ya. Kalau kita lihat di sini ada di 19.35 tadi ya. Berdasarkan swing high atau swing low sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat apakah hari ini dia akan bergerak bullish atau masih bearish ya. Kalau saya sih rasa ini masih lanjut bearish walaupun nanti ada pergerakan bullish, ada kemungkinan dia akan menguji 19.54 ya. Nah, di sini kalau saya lihat bayang-bayangnya juga ada kemungkinan terbesar ya dia memang menyempatkan untuk ke bullish, tapi kalau saya perhatikan juga di sini, ini juga cukup berisiko kalau kita mengambil posisi buy nantinya ya. Nah, karena kalau kita asumsinya ini sudah berbalik arah, pastinya ini harus break dari 1960 ya. Nah, di sini kalau saya lihat kemarin dia benar-benar rejection di 1960 ini ya. Nah, jadi dia false break ya. Kalau kita lihat walaupun dia sudah nembus tapi dia turun lagi berarti false break. Nah, kalau kita lihat juga di H4-nya ya, di H4-nya ini ada kemungkinan dia menguji area ini ya, 1946 ini. Nah, ini kalau kita mau ngambil buy pastikan dia dulu bullish nembus break ini ya. Kalau ternyata dia 1946 itu tidak ditembus, ada kemungkinan baru kita mengambil sell setelah dia berada di bawah 1946 ini ya. 1946,89 ini karena kita pastikan dia benar-benar rejection. Jadi ini ada areanya 1945 dan 1946 ini ya. Nah, walaupun di sini sebenarnya bisa saja kita mengambil peluang tadi ya. Ini bisa sampai 100 pip akan tetapi kita benar-benar harus mengikuti arah tren market ya atau mengikuti marketnya kemana bergerak. Pastikan juga kalau dia memang mau bullish itu pun harus benar-benar impulsif ya. Nah, jadi kalau saya sih lebih rekomendasinya pada 1946 ini ya, 1946 ini untuk kita mengambil sell. Nah, untuk risknya di mana pastikan dia tidak break dari sini ya, dari 1960. Nah, bisa saja di 1954 ini akan tetapi kita juga jaga-jaga risiko terlalu tinggi. Nah, kalau saya sih mengambil kalau 1946 masih bisa lah ya. Kalau 1954 ini akan tetapi dikasih restan sedikit mungkin di area sini ya. 1956 57 ya. Nah, jadi kurang lebih hampir 100 pip. Nah, jadi risknya di situ, tapi apabila dia breaknya impulsif di sini ya, impulsif secara signifikan bullishnya, maka teman-teman cari posisi buy setelah dia nanti akan ada retest ya, bisa di antara 1946 atau 1941 ini. Ya, pastikan dulu impulsif ya. Kemudian kita akan insert lagi di sini untuk Nasdaq ya. Kemarin sangat bullish sekali ya pergerakan Nasdaqnya. Oke, secara weekly ini terlihat sekali ya dia pada uptrend ya, bergerak bullish.
dan di sini memang dia sudah, menyentuh area resistennya ya. Kalau kita lihat untuk weekly-nya sih untuk bearish-nya masih belum ya, karena belum ada validasi atau reversal dia berbalik arah. Akan tetapi kalau saya lihat, kita akan menunggu saja dulu ada pola swing high baik secara time frame daily ya ataupun H4 ya. Nah, untuk saat ini memang dia lumayan ya pergerakan turunnya, akan tetapi saya lebih rekomendasi ini kita tunggu saja di bawah ya kalau untuk buy-nya. Kalau untuk sell-nya benar-benar dia sudah rejection di 15.520 ya. Dia kalau memang mau break ya. Karena di sini kita juga melihat masih ada resisten di atasnya, ada kemungkinan ini masih naik belum selesai ya. Kemudian pastikan juga dulu di H4-nya ada pola swing high ataupun swing low-nya ya. Nah, itu dia untuk kita memastikan. Nah, kalau dia impulsif nanti di sini ada kemungkinan kita masih bisa potensi buy ya. Tapi kalau tidak ada pergerakan impulsif, berarti kita lebih menunggu saja untuk entry market. Memang kita harusnya ini buy di area terendahnya ya. Bisa sampai 15.254. Tapi kita lebih menunggu ya, kalaupun ini ke bawah sebenarnya lumayan ya peluang, saat ini kalau turunnya, tapi kita juga jaga-jaga dulu ya karena pola swing high-nya belum terbentuk, jadi belum dipastikan untuk bisa dia bergerak bearish ya atau bergerak downside-nya. Oke, memang di sini juga ada titik resisten H4-nya di 15.384 ini. Jadi, bisa saja ini kalau memang rejection nanti di sini teman-teman bisa mengambil posisi buy ya, memanfaatkan peluang mengikuti arah marketnya. Nah, seperti itulah polanya untuk insight market kita hari ini, baik time frame daily maupun H4, baik market Nasdaq maupun gold ya. Nah, untuk USD-nya sendiri ini masih bergerak di dalam base ini ya, jadi belum ada pergerakan signifikan walaupun ini dia ada pergerakannya bullish ya. Jadi ada kemungkinan beberapa market, yang berlawanan dengan gold kalau dia masih bullish berarti, eee, yang berlawanan dengan USD ya atau market, dolarnya itu otomatis kalau dia masih bullish maka market yang lain berlawanan dengan arahnya itu adalah, bearish ya. Nah, kemudian, kita akan ngecek juga Euro USD seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini sih dia memang, cenderung ya, harusnya ini masih bullish akan tetapi ini mulai ada beberapa pelemahan ya. Di sini belum terbentuk swing low seperti biasa memang marketnya ini, apa namanya, ada kemungkinan besar masih nge-base ya atau setus di sini, karena dia harusnya turun tapi ini ketahan di area resisten ini ya untuk Euro USD. Nah, kalau saya melihat dari H4-nya ini ada kemungkinan Euro, akan segera turun ya selama dia memang berada di bawah 1.07123 ya, selama di bawah ini ya. Kemudian ini ya GBP USD. GBP USD nantinya akan saya update kembali ya nanti malam, tapi yang pasti ini sudah, sangat terlihat jelas marketnya bearish ya. Tapi di sini dia memang menemui balance-nya ya. Nah, ini ada, wajar, dia masih bullish ya. Ada kemungkinan kalaupun dia bullish ini nanti mungkin menguji area ini ya, di sini ya kalau kita lihat. Nah, ada kemungkinan menguji ini kalau kita lihat H4-nya ini cukup impulsif untuk dia bergerak bullish ya. Nanti pastikan buat teman-teman ini ada kemungkinan sell-nya, di balance di beberapa area ini ya. Nah, seperti ini. Saya sih masih menunggu saja ya untuk GBP USD-nya. Pastinya ini kalaupun naik mungkin ada menguji sini kalau tidak sampai di 1.23091 ya. Untuk GBP JPY ini masih lanjut bullish ya karena secondary selesai, akan tetapi ini
Kita akan lihat juga beberapa titik dia sudah balance di area ini ya. Sebenarnya ini udah balance-nya ini. Kemudian kalau kita perhatikan ini masih terus naik ya. Kalau kita lihat ini, nah dia rejection di swing high ini dia tidak terjadi ya. Jadi retestnya di sini karena marketnya plus satunya itu belum menembus ya. Makanya ini masih bullish ya. Oke, untuk ini masih diperkirakan JPY ini masih terus menguat ya. Saya perhatikan. Oke, itu dulu untuk insight market hari ini. Silahkan buat teman-teman yang belum bergabung bersama Magnet Trader, segera bergabung. Link ada di bio ya. Yang pastinya teman-teman bergabung juga bersama Magnet Trader melalui broker ATFX ya. Link ada di deskripsi juga dan silahkan hubungi adminnya atau tanya langsung bersama kami di Magnet Trader. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, and comment untuk membantu channel ini memberikan insight market setiap harinya. Oke itu dulu, sampai jumpa kembali nanti malam dan sampai bertemu untuk insight market update berikutnya.